sahih hadis tentang Ramadan ya, salah satunya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah SAW, telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Ya. Yang namanya berkah itu, kalau definisi berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Nah, kita cek aja dulu di rumah. Ya, bertambah nggak kebaikan kita? Ya, kebaikan dari anggota keluarga kita dan langgeng kebaikan itu. Ya. Nah, itu kita ngecek, itu namanya berarti benar nih. Ya, betul-betul Ramadan di rumah masing-masing penuh keberkahan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian berpuasa di dalamnya di Ramadan ini. Di bulan itu pintu-pintu langit akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup. Masya Allah. Ya. Ini para ilmuwan belum sampai ke meneliti ini. Ya. Hanya ya belum sampai mereka meneliti apa betul pintu langit terbuka dan pintu, karena belum sanggup otaknya. Manusia belum sanggup otaknya. Tetapi kalau dari dalam tubuh, ya misalnya ya di dalam Ramadan terus bisa ya membuka pintu langit yang dari dalam tubuhnya, itu sudah mulai ada sedikit-sedikit penelitian dari dalam tubuh kita ya menuju pintu langit itu ya, dan hari ini saya akan menekankan di situ ya. Di bulan itu setan-setan akan diikat ya, kita tahu persis ini dari kecil diajarkan ya, karena manusia punya emosi. Ya, manusia punya batang otak yang suka fight or flight itu. Jadi masih manusia tuh, belum lagi setan yang dalam bentuk mungkin ya makhluk-makhluk jin dan halus yang lainnya, tetapi masih dalam bentuk diri kita itu. Ya, itu yang harusnya terikat. Ya, karena otak emosinya harusnya terikat dalam keadaan saum, ya. Tapi ya tidak diikat oleh kita. Ya, nah ini sudah bisa tuh sedikit-sedikit tuh kalau ilmuwan meneliti yang tentang setan tubuh kita atau setan otak kita diikat, itu ada sedikit sudah. Halang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang. Jadi sesungguhnya kita yang menghalangi diri kita. Ini freeze ya? 1, 2. Ya, putus-putus pun ya. Putus-putus ya? Saya ganti wifi dulu sebentar. Iya, putus-putus, suara putus-putus, nge-freeze juga, Bun. Ini memang sudah beberapa hari peralatan kami ini mungkin sudah letih diajak seminar terus ya. Makanya saya sudah janji sama peralatan ini pekan depan saya liburkan. Masya Allah. Dulu ya. Kan karena sawal ya, Bun, maksudnya ya. Emang iya, maksudnya karena sawal. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan lagi. Mohon maaf sahabat-sahabat fillah. Ya, baik ya. Dan ya, di mana ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, kita menanti-nanti ya. Walaupun ya kita nikmati saja, itu sudah turun sesungguhnya ya. Mungkin kita nggak rasa, mungkin juga karena kita nggak tahu. Pokoknya nikmati saja ya. Nah, ini barang siapa terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalang ya. Nah, ini benar-benar ini. Kalau kita sendiri yang suka menghalang-halangi. Kenapa? Karena kita tidur, nggak mau ibadah, nggak mau baca Quran, ya nggak mau sholat. Nah, ini terhalang ya. Kecuali ya buat para perempuan yang mendapat menstruasi atau masa nifas, itu bukan terhalang itu. Kenapa? Karena dalam konsep Islam pada saat kita menstruasi dan masa nifas itu adalah sebuah ibadah juga, di mana ya dikatakan bahwa wanita yang sedang menstruasi dan masa nifas itu justru ya dia sedang mendapat kafarat, ya menghapuskan hilaf-hilafnya yang sebelum-sebelumnya, Masya Allah. Ya, yang dia maksudkan terhalang di sini adalah betul-betul orang yang menghalangi dirinya sendiri karena dia tidak mau melakukan ibadah-ibadah pada saat bulan Ramadan. Ya. Baik, sekarang ya saya mohon izin memperlihatkan dulu ini human brain ya, ini otak manusia ya. Jadi ini ada otak kita di dalam kepala. Buat sahabat-sahabat villa yang rajin mengikuti kajian-kajian yang saya sampaikan, itu sering sekali lihat ya, otak ini ya. Ya, jadi otak manusia Allah ciptakan ada otak besar, ada otak kecil, dia terbelah 2 ya. Dan ini berkali-kali saya bicara tentang otak juga, rasanya belum lagi tersosialisasi secara maksimal ya. Jadi makanya saya selalu ulang lagi tentang human brain ini ya. Baik, kemudian pusat lapar, haus dan syahwat ada di tengah otak, namanya hipotalamus. Ini dia. Persis di tengah otak, dia bentuknya segitiga. Ya. Jadi di situ ada pusat lapar, haus, syahwat, ada di hipotalamus ya. Kalau kita lihat 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Ya. Dan hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Nah, ini pusat lapar, haus dan syahwat.
Dan juga pusat menjaga keamanan. Makanya secara fitrah laki-laki ya itu pelindungnya wanita karena pusat menjaga keamanannya lebih lebar. Ya, tapi bersamaan itu juga pusat lapar, haus dan syahwatnya juga lebih lebar. Ya. Dan ini yang harus kita pahami, dia berada persis di tengah otak, persis di tengah otak ini. Oke. Nah, pusat ini tidak bisa disentuh pakai tangan karena dia di tengahnya otak. Tangan kita ke sini mentok di dahi sebelah kanan, sebelah sini di atas nggak bisa. Padahal pusat inilah dalam kondisi di bulan Ramadan yang harus ditekan. Harus ditekan agar apa? Agar kita bisa ya menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat juga. Untuk itu, cara menekannya ternyata betul-betul ya kita sudah diajarkan di dalam ad-dinul Islam, yaitu dengan berniat. Ya. Jadi pusat ini ditekannya dengan berniat. Itu makanya harus niat. Bahkan untuk ya saum Ramadan ya atau saum yang wajib ya, Ramadan dan nazar ya, saum nazar itu niatnya itu ya harus di malam hari atau paling tidak sebelum subuh. Kalau ya saum sunnah itu boleh setelah subuh, ingat hari Senin ini ya. Ya walaupun nggak sempat sahur udah subuh nih. Nah, baru setelah itu niat, nah itu diperbolehkan. Tapi kalau yang sunnah itu dimintanya ya itu sebelum ya subuh. Kenapa? Karena kita harus menekan ini nih. Menekan. Ya, menekan. Ya, selama ini kan kita tahu ya sudah diajarkan ya, nawaitu shauma ghadin an ada ifard syahrul Ramadan hazihi sanad lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu yang paling dahsyatnya itu kan. Ya, lillahi ta'ala. Itu yang paling dahsyatnya itu. Ya, nah. Masa sih cuma ngomong gini power Bu Aisyah? Iya ternyata. Ya, setelah di-riset lagi ya tentang bagaimana mekanisme manusia dengan otak dengan sambungan-sambungan sarafnya, ya itu betul. Makanya the power of niat atau the power of kalimat-kalimat, kata-kata, the power of affirmation itu dahsyat banget. Ya, nah. Jadi apa yang kita ucapkan nih, ya, itu jalan di sistem saraf. Saya sering sekali ingatkan bahwa, terutama saya mengingatkan diri saya sendiri ya, bahwa tubuhmu Aisyah, itu sistem sarafmu itu kayak kabel listrik. Ya, jalan listrik di tubuhmu Aisyah, dia membawa pesan. Dari mana? Dari apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Makanya pada saat kita ya melakukan sesuatu, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka basmalah itu jalan di sistem saraf. Naik ke otak, jalan ke badan ya Allah. Dan pada saat itu tadi ya, kita berniat ya, nawaitu shauma ghadin ini. Nah itu jalan itu. Jalan. Dan tubuh ini siap-siap semuanya, terutama lambung. Ya. Cuman niat ini jalan ke atas dulu, ke kepala dulu. Untuk apa? Dia tekan dulu itu si hipotalamus tadi di tengah sini. Ditekan itu dulu. Nanti baru pesan itu jalan ke seluruh tubuh. Dan cepat sekali perjalanannya, yaitu ratusan kilometer per jam, 240 kilometer. Pada saat kita niat, dia jalan dulu ke atas, ya dia tekan itu dari hipotalamus di tengah, kemudian pesan dari hipotalamus lah jalan lagi ke seluruh tubuh dengan kecepatan 320 kilometer per jam, sehingga semua siap, wabil khusus lambung paling siap. Lambung paling siap. Ya, akhirnya usus juga siap, usus kecil, usus besar, ya, jantung siap, paru-paru siap, semua siap. Bahkan sel-sel tubuh siap. Sel-sel tubuh ini ada 60 triliun dan semuanya bisa bicara. Ya, dan mereka ya patuh pada perintah yang dibawa oleh pesan oleh sistem saraf kita. Makanya apa yang kita ucapkan itu bermakna sekali. Apa yang dilihat bermakna sekali, apa yang didengar bermakna sekali. Makanya nanti bedanya orang puasa dengan yang bersaum itu ya bukan hanya lapar, haus, dahaga itu ya dan syahwat saja ya. Kalau orang sudah saum tapi matanya dijaga juga, pendengarannya dijaga, mulutnya dijaga supaya apa yang jalan di sistem saraf ini benar-benar terjaga. Ya, nah ini niat. Nah, kemudian harus ada tambahan sedikit dalam berniat ini ya karena nih kan nih hipotalamus nih ya. Ini ada dua. Jadi ini persis di tengah. Ini kan hipotalamus nih kan. Ini nih, yang ini nih. Ya, kalau ini talamus, ini hipotalamus yang hijau ini, ya, ini kita potong nih ya, kita potong supaya kelihatan. Rupanya hipotalamus itu dia ada di dua bagian otak, ada belahan kanannya dan ada belahan kiri. Ya, nah ini kita potong ya, nggak apa-apa ya belajar anatomi ya.
Ya, Masya Allah, supaya kita kenal diri kita nih. Oke. Nah, kemudian ya ini manusia membelakangi kita ya, ini gambar manusia membelakangi kita supaya lebih mudah saja saya. Otak kan terbelah dua nih, otak kiri dan kanan. Ya, otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Jadi sistem saraf yang di tubuh kanan itu diperintahkannya dari otak kiri. Ya, otak kanan ya mengatur tubuh yang kiri. Jadi tubuh yang kiri ini yang atur kanan. Oke, ya. Jadi kabel kita saraf itu miring jalannya, Kang Rama. Jadi kalau ada yang bilang dasar otaknya miring, itu betul, nggak boleh marah, ya. Karena memang persarafan itu miring dia, ya kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah seperti itu, ya. Makanya kalau misalnya kita jaga di UGD nih, IGD ya, ada pasien stroke, dia lumpuhnya di kanan, berarti yang masalah di otak kirinya. Makanya teman-teman sejawat langsung akan habis foto otak dia perhatikan yang kiri. Nggak kanan dulu, karena dilihatnya, oh ini lumpuhnya di kanan, langsung lihat dulu foto CT scan-nya kiri atau MRI-nya kiri. Atau begitu juga sebaliknya. Kalau dua-duanya lumpuh, dua-duanya terjadi kelemahan, berarti dua-dua otak ada masalah. Apakah sumbatan, ya, atau istilahnya obstruksi, ataukah perdarahan. Nah, itu ya, gitu. Ya. Nah, untuk itu, maka pada saat kita berniat sesungguhnya ya, termasuk niat dalam saum nanti ini, dan juga niat apa saja sesungguhnya, ya, maka karena hipotalamus di tengah itu ada di otak kanan sedikit dan ada di otak kiri sedikit, ya. Maka kalau kita berniat, dimintanya adalah selain sudah dilafazkan, ya, itu dibayangkan. Kenapa? Karena ternyata waktu melafazkan atau kita istilahnya afirmasi atau penegasan itu kerja otak kiri. Ya, saya niat puasa esok hari kan. Nah, itu baru otak kiri tuh. Hipotalamus yang kanan belum lagi terstimulasi. Hipotalamus yang kanan belum lagi ditekan. Maka kita pakai otak yang kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan. Jadi bagaimana besok nih saumnya mau bagaimana? Mau bermalas-malasan kah? Mau bermanfaat kah? Ya? Atau mau bagaimana? Itu harus juga pada saat kita berniat membayangkan. Ya? Kita membayangkan saum esok hari itu kita laksanakan betul-betul sehat, walafiat dan manfaat. Ya, bayangin gitu. Kalau perlu tambahkan, ya Allah, besok saum ini sehat walafiat, ya, manfaat untuk diriku, untuk keluargaku, untuk umat, ya. Dan situ disinilah pada saat kita berniat ini, ya, di sini juga kita harus tambahkan juga kalimat-kalimat yang mendoakan diri kita, ya, agar setiap ada masalah apapun nanti keesokan harinya, insya Allah terselesaikan dengan ya kekuatan Ramadan ini. Jadi kalau saya ditanya, bagaimana mengatasi masalah? Ya, mulai lagi dari niat. Innamal a'malu binniyat itu betul-betul banget. Gitu. Cuman niatnya yang agak ditambah dengan apa? Membayangkan, memvisualisasikan. Kenapa? Karena ya pusat niat itu tadi kan. Masalah ini kan kadang-kadang hanya gara-gara makan, minum, dan syahwat kan? Kan masalah begitu kan? Ya, tambah lagi mungkin jaga keamanan ya. Misalnya seorang istri nggak rela suaminya tidur terus. Kata istri, kok dia sih? Aku sih yang jagain dia. Nah, kan jadi masalah kan? Ya kan? Nah, jadi itu hipotalamus yang harus ditekan. Makanya pada saat kita berniat di malam hari atau habis tarawih kita niat untuk saum esoknya, itu juga kita niatkan juga untuk ya kita ini betul-betul besok harinya itu menjalaninya betul, alhamdulillah lancar. Dan setiap ada kendala kita diam sebentar, nanti minta tolong sama Allah lagi. Bahkan dalam kehidupan kita per detiknya ini harusnya terjadi dialog pada Allah seperti ini, dan kemudian kita membayangkan juga Allah mendengar karena Allah Maha mendengar, ya. Allah melihat karena Allah Maha melihat. Ya. Ini karena kita ternyata jarang mengaktifkan otak kanan, otak visualisasi, ya. Memang baru dekade-dekade abad 20 nih, karena saya juga waktu belajar kedokteran jarang sekali juga untuk diajarkan oleh ya kedokteran dulu ya, bukan kedokteran sekarang, untuk menstimulasi yang kanan. Tahu saja kerjanya kanan tapi jarang gimana cara menstimulasinya. Ya, salah satunya membayangkan. Apalagi kerja otak kanan biasanya melihat gambar, ya. Mendengarkan irama atau ya irama dari sumber apapun, ya, sumber dari suara manusia kah atau sumber dari alat-alat kah, alat-alat musik itu memang kanan, kerjanya kanan, ya. Makanya pada saat kita mendengarkan ya tilawah yang pembacaannya itu ada iramanya, Masya Allah, itu otak kiri kanan itu terstimulasi dan hipotalamus juga terstimulasi, ya.
Pada saat dilafazkan itu kan pakai otak kiri tuh ya. Mari kita dengar ayat demi ayat tuh kirinya kita bekerja. Ya, tapi kemudian karena tilawahnya itu ada lagunya, ada iramanya tuh kanan bekerja. Ya. Dan di Ramadan itu ya, walaupun saya sekarang sangat bersyukur ya di keluarga-keluarga muslim di luar Ramadan itu ya, itu tilawah itu selalu diperdengarkan lewat berbagai macam peralatan dari gawai kita ya. Apalagi di Ramadan itu. Wah, Masya Allah. Ya, itu adalah sebuah budaya yang sangat-sangat luar biasa ya. Itu bagus banget, peradaban yang bagus untuk mendengarkan tilawah ya, biar diputar berulang-ulang. Bahkan sekarang kalau kita lihat channel yang dari Mekah ya, Mekah Madinah, kita lihat ya, kadang-kadang kita duduk terhenyak melihat Ka'bah yang alhamdulillah saya bersyukur banget Ka'bah sudah lagi ramai orang bertawaf di situ, walaupun tentu tidak seramai sebelum pandemi ya. Karena waktu Ka'bah itu ya sama sekali nggak ada orang yang bertawaf, itu bahaya banget loh. Hati-hati itu. Ya, pusaran energi bumi berkurang, ya, the powernya bumi berkurang pada saat Ka'bah tidak ada yang bertawaf. Ya. Tapi untungnya masih ada juga orang yang sholat, ya, insya Allah termasuk kita yang menghadapnya ke kiblat ini atau ke Ka'bah ini, ya, sehingga pusaran alhamdulillah sampai sekarang masih terselamatkan. Dan pas lihat Ka'bah sudah mulai banyak orang tawaf, masya Allah, udah deg-degan sambil dengerin. Ya, nah ini. Itu makanya juga otak senang sekali dengan gawai, dengan gadget. Kenapa? Orang yang menciptakan gawai dan gadget, dia tahu mengaktifkan otak kiri dan kanannya. Dibanding misalnya baca majalah aja atau buku yang nggak ada gambar, nggak ada warna tuh buku, itu cuma otak sebelah aja kiri aja, makanya capek kan baca buku yang begitu. Tapi kalau bukunya itu ada warnanya, ada gambarnya, itu kiri kanan yang bekerja. Ya, oke. Nah, gawai apalagi, gadget apalagi. Makanya orang sangat-sangat tertarik pada gadget. Ya, baik. Ini jadi kita waktu berniat ya, insya Allah sahabat-sahabat Villa sudah sebelum ini juga sudah menambahkan waktu berniat itu membayangkan apa yang harus kita lakukan besok dan apa yang nanti tubuh kita ya laksanakan esok hari. Itu tentu akan naik derajat ya kesadaran kita pada saat kita berniat untuk saum keesokan harinya. Dan tubuh tentunya senang. Karena selama ini kalau kita niat hanya dilafazkan saja, maka tubuh-tubuh yang bagian kanan saja yang mendapat pesan itu. Padahal lambung di kiri, jantung di kiri. Ya, makanya harus dibayangin doa itu atau niat itu supaya apa? Organ-organ yang di sebelah kiri, mulai dari paru-paru kiri, ya jantung kan ada di sebelah kiri kan, lambung juga di kiri, dia mendapat pesan ya untuk saum keesokan harinya. Ya, oke. Puasa itu membuat sehat fisik dan psikis. Udah banyak yang meneliti ini, masya Allah, sudah banyak yang meneliti ini ya. Mungkin saya tidak akan cerita detail ini ya. Silakan nanti sahabat-sahabat Villa searching, gampang banget sekarang. Alhamdulillah ya, teknologi informasi ini semakin canggih. Mau tahu ya saum untuk kesehatan fisik, tinggal googling dapat, psikis dapat ya. Sedikit-sedikit saja hari ini. Saya sebetulnya yang paling jarang itu tentang cerita tentang gelombang ya. Jadi ini kan, nah ini kan ya, ini paru-paru kita ya. Nah, ini pada saat kita saum ya, lambung ini lambung ya, itu kan ya bekerjanya itu sekitar ya 6 sampai 8 jam kan sebetulnya ya dalam sehari itu ya. 4 jam makanan yang dimakan pada saat kita sahur itu diproses oleh lambung, kemudian nanti dipecah-pecahkan, akhirnya setelah itu sudah kecil-kecil masuk usus. Nah, di usus inilah pembuluh darah di usus ini akan menyerap nutrisi-nutrisi, dibawa ke jantung, jantung memompa untuk dibawa ke seluruh tubuh. Jadi sel-sel seluruh tubuh menerima nutrisi, menerima vitamin, menerima cairan juga ya. Nanti biasanya sisa-sisanya itu disinilah baru usus besar diserap lagi, dan nanti kalau sampai sudah nggak bisa lagi diserap nutrisinya, maka dibuang lewat buang air besar, yaitu yang disebut feses ya. Nah ini. Jadi cuma 4 jam aja kalau kita lagi di dalam Ramadan kan, kalau kita sedang saum ini ya. Selebihnya kan istirahat ini lambung, usus istirahat. Dan pencernaan ini seneng banget kalau istirahat. Dia tetap bekerja tapi istirahat, nggak usah terlalu berat. Ya, ibarat mesin itu dia nggak terlalu berat. Dan itu sangat bermanfaat untuk ya hal-hal yang sebelumnya mungkin mengganggu metabolisme seperti kolesterol, gula darah ya. Nah, itu. Ini kalau sekilas yang tentang fisik, tapi tentang lain-lainnya luar biasa. Bahkan saum atau ya kita puasa ini itu yang sakit-sakit sendi itu bisa berkurang loh. Ya. Nah,
Kemudian yang saya mau sampaikan lagi adalah hormon bahagia dan cinta yang ada di otak yang namanya kelenjar pituitary ya. Antara pituitary dengan hipotalamus dia bersambung nanti ya. Nah, di sini nih hormon bahagia dan cinta ada. Di sini juga pada saat tadi tuh kita berniat, tentu niat yang mengaktifkan otak kiri dan kanan setelah dilafazkan dibayangkan, karena kelenjar pituitary juga di tengah, dia terbagi dua, bagian kanan dan bagian kiri. Maka pada saat kita berniat untuk saum keesokan harinya, ya sehat, penuh manfaat, setiap ada masalah-masalah mudah nanti, ini pun hormon bahagia keluar dia. Masuk pembuluh darah, masuk jantung, jantung memompa lagi ke seluruh tubuh. Karena dia persis nih. Ya, kelenjar pituitary dan hipotalamus dia bersamaan ya, di belakangnya pituitary itu hipotalamus. Dan dia ada kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Dan di tengah lagi. Yang nggak bisa kita ya toyor atau towel pakai tangan kita untuk dia ditekan, nggak bisa dia. Tapi orang dia persis di tengah. Satu-satunya caranya adalah ya itu tadi kita berniat, ya meniatkan, melafazkan dan tambahkan niat ini ya dengan sebuah visualisasi. Maka inilah yang disebut niat yang khusyuk. Ya. Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Karena seolah-olah melihat itu kerja otak kanan atau ya visualisasi. Ya, nah ini. Jadi apapun nanti ya sahabat-sahabatku, apabila sahabat-sahabat mungkin mengalami sesuatu hal, ya tenang dulu, kemudian ya dialog pada Allah dan kemudian membayangkan Allah menjawab kita punya ya permohonan tadi. Kenapa? Karena itu betul-betul terjadi sesungguhnya. Cuman kita nggak lihat mekanisme ini. Ya, makanya diminta sebuah keyakinan. Tentu keyakinan ini ya dibantu oleh para ilmuwan yang juga Allah kasih petunjuk di otaknya, di akalnya untuk merisetnya gitu. Untuk menambah informasi pada manusia sehingga manusia semakin yakin bahwa ya melakukan apapun niat dulu. Jadi innamal amalu binniyat itu luar biasa. Ditelitinya ya bertahun-tahun dan luar biasa deh saya kalau habis baca hasil-hasil riset penelitian itu suka mau nangis gitu ya Allah ajarkan kita dari dulu memang pokoknya ikutin aja, itulah salah satu manifestasi dari kita beriman. Nah ini yang saya bilang otak emosi. Saya juga sering sekali secara seminar umum berkali-kali setiap hari nih memperkenalkan otak emosi kepada khalayak ya, agar kita juga tahu, setelah tahu sadar bahwa di otak ini ada otak emosi. Nah, otak emosi ini ya dia mengatur sesuatu ya hormonal gitu ya yang untuk merasakan sesuatu atau emosi yang negatif maupun yang positif. Kalau dibilang hawa nafs, nah inilah tempatnya hawa nafs ini. Ya, di sini ada lawama, ada amarah dan ada mutmainnah. Dan inilah yang kita perjuangkan seumur hidup, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Setiap detik. Kok bisa setiap detik Bu Aisyah? Iya. Kayak gangguan-gangguan sinyal ini kan tiap detik nih. Makanya ya saya harus tenangkan diri, tarik nafas lagi, istighfar, tiba-tiba mati lampu. Tadi sebelum saya masuk di Zoom kita ini ada berapa kali? Ada 5 kali rumah saya mati lampu. Tarik nafas lagi, istighfar, ya Allah. Walaupun nampaknya itu listrik itu kan ya itu adalah teknologi yang dibuat oleh manusia, tetapi kita harus memanage emosi kita dan juga bermohon pada Allah agar ya kita tenang. Karena kalau dengan kita tenang, maka kita akan bisa mengatasi masalah listrik tersebut. Tenang aja gitu. Nah, ini dia ya, limbik sistem otak emosi. Ini yang di Ramadan sesungguhnya untuk emosi negatif dia bisa diikat. Bisa diikat dengan apa? Kembali dengan niat tadi. Ya. Itu dahsyatnya niat. Makanya pada malam hari itu waktu niat saum itu niat juga nggak untuk menahan emosi yang negatif atau mengikat emosi yang negatif. Ya. Bahkan dalam keadaan kita, ya istilahnya dalam keadaan lapar, ya ini ya otak ini jadi lebih tenang, lebih terkonsentrasi, ya dan bisa kita ya memanage-nya dengan cantik, dengan baik untuk senantiasa kalau lagi emosinya negatif naik ke positif. Ya, ini dia. Ya. Belum nggak ada gangguan dari setan yang lainnya itu ya, di Ramadan ya, Masya Allah. Nah, kemudian ya, secara psikologis juga nih, puasa menimbulkan suasana batin tenang, teduh, tidak dipenuhi rasa amarah,
Ya, karena itu tadi, otak emosi itu sudah waktu niat itu sudah dia terstimulasi. Sehingga apa? Menurunkan adrenalin. Nah, kalau adrenalin atau hormon stres itu diproduksi di atas ginjal. Nah, ini ada ginjal, ini ada namanya kelenjar adrenalin atau anak ginjal, ya. Setiap hari juga adrenalin keluar sedikit-sedikit sebetulnya. Untuk apa? Supaya badan kita juga tetap diberikan mekanisme mawas diri. Waspada, tetap adrenalin keluar, ya. Atau hormon-hormon yang lain ada namanya kortisol, norepinefrin, ya. Gitu. Tapi pada saat kita saum itu rupanya adrenalin keluarnya nggak banyak. Makanya kita jadi tenang, ya. Nah, kalau marah, soalnya kalau saat marah nih adrenalin naik 20 sampai 30 kali. Makanya itu deg-degannya duduk. Wah. Makanya mulailah nanti ya muncul hal-hal yang pada saat mengambil keputusan karena diwarnai nuansa marah, maka pada saat mengambil keputusannya tidak tepat semuanya. Artinya apa ya? Tambah masalah, ya. Bahkan ada matematika masalah itu, yaitu masalah sama dengan situasi kondisi plus emosi negatif. Itu masalah. Ya, situasi kondisi ini yang sulit dirubah secara cepat. Kondisi pandemi kan sulit dirubah dengan cepat. Siapa yang bisa rubah dengan cepat? Para ahli semua dari tingkat manapun sudah turun, nggak bisa dirubah dengan cepat. Sikonnya adalah pandemi. Ya. Jadi masalah dengan pandemi, iya sikonnya pandemi. Yang jadi masalah adalah emosi negatif kita ini. Maka segeralah rubah emosi negatif kita ini dengan menjadi emosi positif, masalah terselesaikan. Bu Aisyah, saya masalah sama suami saya. Oke Bu, sekarang saya tanya, suami ibu bisa dirubah? Ya nggak bisa lah Bu Aisyah. Sebetulnya bisa, cuman lama. Maksudnya suaminya kan nggak bisa diganti kan? Nah itulah sikon. Yang bisa diganti cepat adalah emosi negatif. Ya, cepat-cepat yang marahnya itu dijadikan naik menjadi acceptance terhadap kondisi suami. Makanya masalahnya selesai. Bu Aisyah, saya masalah dengan anak saya. Oke, saya tanya, ibu bisa ditukar anaknya? Ya nggak bisa lah Bu Aisyah. Oke, berarti sikon itu nggak bisa ditukar. Ya, apalagi untuk anak. Ya, emosi negatifnya yang dinaikkan, yang marah tadi akhirnya naik menjadi courageous atau acceptance, menerima. Alhamdulillah memang anak-anak begini, apalagi anak remaja. Nah itu masalah selesai lah, Masya Allah. Dan di Ramadan ini lebih cepat selesainya. Kenapa? Adrenalin tuh turun, ya. Karena itu tadi emosi negatif itu akan meningkatkan adrenalin sehingga sulit sekali kita merubah emosi negatif ke emosi positif. Seperti itu. Memberikan forgiveness terapi pada diri sendiri itu kalau di Ramadan itu lebih cepat, lebih gampang. Ya, sempatan banget dalam waktu antara 29 hari sampai 30 hari itu kita lakukan forgiveness terapi untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Ada orang-orang kayak gini, terus saya masalah sama rumah saya. Oke, saya tanya, ibu bisa langsung ganti rumahnya, cepat pindah? Nggak bisa Bu Aisyah. Oke, sudah terima saja itu sikonnya, tapi Anda ganti perasaan kesal terhadap rumahnya karena mungkin rumahnya sempit, tipe yang sekarang ada rumah tuh yang 4x7 meter ya Kang? Iya betul, Bun. Dan lagi ramai tuh, ya habis tanah udah dikit banget, ya sudah sekarang ya rasa sempit itu Anda ganti menjadi lapang dada bersyukur. Masalah selesai lah, masalah selesai. Apalagi coba? Saya masalah sama mertua. Oke, saya tanya sekarang, mertuanya bisa diganti nggak dengan cepat? Nggak bisa Bu Aisyah. Oke, kalau gitu emosinya saja yang diganti. Terima. Memang kan kita punya mertua usianya beda dengan yang sekarang, dengan mantu milenial, mertuanya baby boomers. Emang beda lah. Sudah. Dimarahin Bun, mungkin Bun. Itulah ya, Masya Allah. Bu Aisyah, saya masalah sama ipar. Oke, saya tanya sekarang, itu ipar bisa ditukar nggak? Nggak bisa. Ya sudah, emosinya saja. Udah, terima aja. Kadang-kadang memang ipar itu ya di awal-awal pernikahan suka jealous sama kita. Ya, kenapa? Adiknya diambil. Orang dulu dia suka sering suruh-suruh adiknya, sekarang diambil sama orang lain dan adiknya itu lebih patuh sama orang lain itu. Nah, siapa yang nggak marah? Siapa yang nggak dongkol? Siapa yang nggak kesel? Ya, saya juga begitu jadi ipar di awal-awal. Tapi di Ramadan itulah kita melakukan forgiveness terapi, menterapi diri sendiri untuk memaafkan dan bilang sama diri bahwa memang sudah saatnya adikmu melayani perempuan yang lain selain ibunya dan kakaknya. Itu kan latihan. Makanya yang ipar yang baik itu dia duluan memberikan forgiveness pada adik iparnya misalnya. Kalau kakak ya, kakak ipar. Apalagi masalah sama siapa? Saya masalah sama bos saya. Oke, sekarang ya bisa cepat diganti bosnya, cepat. Ayo sekarang hari ini aja pindah aja kerjaan. Nggak bisa lah Bu Aisyah. Ya sudah kalau gitu emosinya aja yang cepat dirubah. Gampang kok emosi dirubah. Gimana? Istighfar perbanyak. Gitu. Terus masalah apa lagi sekarang coba? Sama tetangga. Nggak bisa mudik.
keadaan baru. Oke. Kan itu sikonnya nggak bisa mudik nih. Orang itu peraturan pemerintah. Ya. Mau marah sama pemerintah? Nggak bisa. Udah protes aja setengah mati. Para ilmuwan atau para yang punya petinggi-petinggi sudah protes aja nggak bisa. Memang kita tahu juga bahaya. Ya kan? Nah, tinggal itu tadi emosinya yang dirubah dari negatif ke positif. Terima ya. Ya, dengan apa ya? Kita menggunakan teknologi-teknologi tadi Teh Meda sudah bilang ya, ada Zoom, ada video call. Kalaupun misalnya ya nanti sabar-sabarlah sampai tunggu ada perhatian gitu ya, supaya nggak umpuk-umpekan karena bahaya memang ya. Udah, terus apa lagi, masalah apa lagi? Pokoknya ya Kang, dengerin ya Kang, masalah sama dengan sikon plus emosi negatif, itu masalah. Itu matematika masalah, sista-sista villa, saudara-saudara villaku. Yang dirubah apa? Emosi negatif menjadi emosi positif supaya si adrenalin ini nggak banyak keluar. Ya, nah kalau emosi negatif menjadi emosi positif, masalah terselesaikan, so what gitu loh. Come on, ya. Nah. Oke, nah ini kita bicara lagi tentang pembuluh darah ya. Nih, adrenalin ini kalau meningkat, ya dia menimbulkan pembentukan kolesterol. Jadi makanan-makanan kita yang harusnya nggak membentuk kolesterol yang buruk ya, hanya karena tadi ya mikirin masalah, fokus sama masalah, padahal masalah itu hanya sikon plus emosi negatif, maka ya itu makanan baik sahur sama buka puasa itu akhirnya jadi plak di pembuluh darah ya. Nah ini nanti yang menimbulkan metabolisme terganggu, ada penyakit di pembuluh darah ya. Nah ini belum lagi yang secara turunan pembuluh darahnya kaku. Saya secara turunan pembuluh darah saya kaku, baik dari ibu dengan dari ayah. Kalau ibarat selang air, ini bukan yang PVC kali, yang kaku dia secara genetik itu. Dan secara genetik itu tentu juga dari awal mungkin makanan ya atau lingkungan tempat tinggal nenek-nenek moyang itu mempengaruhi jenis pembuluh darah. Selang kan ada yang lentur, makanya kalau digulung kan enak banget gulungnya, ada yang susah banget digulungnya kan. Tambah makanan, minuman, kalau saya misalnya adrenalinnya selalu meningkat, karena itu tadi tegang, marah, kesel, fokusnya sama masalah aja, nggak cepat-cepat merubah emosi, maka ini makanan sahur dan makanan buka itu jadi kolesterol dan akhirnya nyumbet. Ya. Nah, padahal jantung ini dia harus berdetak tiap detik. Ya, detuk, Masya Allah. Ini berdetaknya ini sering berubah-berubah iramanya. Ya. Pada saat iramanya ini berubah karena tadi adrenalin meningkat, maka capek banget jantungnya. Dan nggak ada satu orang pun suruh, oke, jantung berhenti, nggak ada ya. Kalau gambar gini masih bisa, ya berhenti, saya bisa berhenti, tapi ini gambar. Yang asli-aslinya mana ada? Berani-beraninya suruh berhentiin jantung. Ya, nah itu. Oke. Adapun kalau teman-teman mengatakan saya sakit jantung Bu Aisyah, itu biasanya pembuluh darahnya. Ya, dari makanan yang terjadi plak sehingga darah yang membawa nutrisi, membawa oksigen jadi terhambat. Kalau udah begini bagaimana Bu Aisyah? Ya sudah, kita ikhtiar untuk melunturkan lemaknya ini. Gimana caranya? Minum minyak. Ya. Minyak apa Bu Aisyah? Minyak yang paling bagus itu ya minyak zaitun, ya, minyak habatus sauda, minyak ikan omega 369 ya. Tapi kalau sudah minum minyak, ya besok-besok jangan ditambahin lagi kolesterol, karena kata kolesterol, kata di pembuluh darah, ini enak banget sih, udah dia hancurin, dia tambahin lagi, hancurin, dia tambahin lagi gitu. Bu Aisyah, saya dikasih obat anti hipertensi, harus minum, harus. Kalau itu untuk dindingnya, supaya dindingnya lembut, supaya dindingnya lentur. Tapi saya udah minum minyak habatus sauda sama zaitun, iya, itu untuk kolesterolnya, plaknya, gitu. Jadi dipakai semuanya itu obat-obatan, namanya terapi holistik. Ya, karena ini sangat mempengaruhi ini. Ya. Oke. Nah, sekarang jadi harusnya ngapain sih mumpung di Ramadan? Hening. Hening. Ada yang namanya Hening? Siti Heningwati. Cakep tuh namanya. Ya. Nah, di Ramadan ini, apalagi sekarang ini kita memang disuruh lebih banyak hening. Itulah istilahnya iktikaf, berdiam diri sejenak, merenung, ya. Untuk apa? Muhasabah. Memang harus hening. Tubuh ini tuh harus hening. Ramadan itu banyak hening ya. Makanya kita sholatnya, ya kan selain sholat fardu kan ada sholat sunnahnya kita hening. Ya, waktu baca Quran hening.
iktikaf hening, dengarkan waktu iktikaf di luar kita kegiatan yang rutinitas ini ya, termasuk itu mempersiapkan iftar, mempersiapkan sahur ya. Lebih banyak lagi di sajadah untuk iktikaf. Dengan ini gampang banget ya kita bisa ya searching guru-guru siapa yang ingin kita dengarkan, dia punya nasihat untuk kita hening, iktikaf ya, mendengarkan, merenung, muhasabah. Ditambah lagi apa pandemi. Berarti iktikafnya itu memang atau heningnya itu didobel memang. Ya kan kita dilarang untuk atau diminta untuk menyedikitkan ya keluar rumah. Makanya kita mobilisasi itu dikurangi kan. Itu memang untuk hening sejenak. Dan dalam manajemen emosi itu hening ini penting sekali. Penting. Buat apa? Buat otak kita ini ya tersambung sambungan ya koneksi baru. Maksudnya apa? Ya. Kita lihat dulu muhasabah ya. Muhasabah berasal dari kata hasyib atau yahsabu atau hisab, artinya perhitungan. Ya, bahasa sekarang introspeksi diri. Ya. Kemudian muhasabah ya, ini merupakan salah satu cara agar manusia mengintrospeksi diri atas semua perbuatan yang telah dilakukan. Ya, disebutnya perenungan diri. Muhasabah membuat ketenangan jiwa di dunia dan membantu ketika kita di akhirat. Makanya ini suruh muhasabah memang, suruh hening, suruh iktikaf. Ya. Kalau kita mau pulang kampung nih, kita sibuk loh. Sibuk apa? Mikirin oleh-oleh sekarang. Pasti. Iya, rebutanlah di Tanah Abang nanti. Karena kan kalau kita mau pulang kampung karena kita ingin memberikan kebahagiaan, makanya kan kita panik. Hening di 10 hari terakhir jadi berkurang. Sebetulnya kan gitu. Tapi kita ingin memberikannya, sudah kirimkan saja. Sekarang alhamdulillah ya kondisi pandemi membuat terobosan-terobosan termasuk juga terobosan-terobosan pembelanjaan yang bisa juga lewat ya virtual. Tinggal kita kirim gini gitu. Udah. Memang kita disuruh merenung diri. Ya. Dalam Islam muhasabah bertujuan untuk memperbaiki hubungan kepada Allah, hablum minallah, hubungan kepada manusia, hablum minan nas ya, dan juga hubungan pada diri sendiri, hablum minan nafsi. Nah, inilah kita ya, hubungan pada diri sendiri inilah kita banyak merenung, hening untuk apa? Memaafkan. Ya, kalau perlu pakai list siapa sih selama ini yang saya masih ada ganjelan ya. Mungkin sudah tidak kesal karena teman-teman rajin ya ikut taklim, tidak kesal, hanya ganjelan aja ya. Dibikin ya listnya. Ya, habis sholat, hadirkan. Tadi kita sudah belajar kan bagaimana untuk ya berdialog pada diri sendiri. Jangan cuma ngomong aja, hai fulan, saya maafkan kamu. Itu sudah betul, tapi baru kerja otak kiri. Yang kanan belum, makanya dihadirkan, dibayangkan fulannya itu siapa. Ya, terus kita bilang minta maaf sama dia. Ya, yang kemarin-kemarin terjadi itu saya maafkan. Walaupun tidak bisa dilupakan. Nah. Karena memaafkan tidak bisa melupakan memang. Untuk apa? Untuk pembelajaran lagi. Ya, terus kita lihat fulan ini tersenyum, dia mengangguk-ngangguk. Ya, itulah kita disuruh melakukan ya hubungan dengan diri sendiri, hablum minan nafs. Dan masih banyak juga cara-cara. Belum lagi misalnya kita ada kesal, ada ganjalan waktu masih kecil. Masih SD sama orang tua, sama kakek nenek, sama bapak ibu guru, jengkel waktu kecil. Ya gara-gara nggak potong kuku, disabet kukunya. Zaman dulu gitu ya. Kesel atau dicela ya. Cuman dibilangin, "Ye, jelek tulisannya." Itu bisa menjadi sebuah memori yang dahsyat, teringat kesalnya. Nah, kesempatan kita hablum minan nafsi, kita maafkan diri kita. Maafkan orang-orang itu. Nah, sekarang ini lagi ada waktunya. Ada waktunya. Nah, iktikaf tuh begitu. Ya. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini ada bukunya nih, Mahabbatullah, dikatakan di dalamnya ini muhasabah sebagai terapi kesehatan mental. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini lahir di Damaskus ya, di Suriah tahun 691 Masehi. Jadi luar biasa ya, beliau ini ulama yang sudah mulai tahu tentang kesehatan mental saat itu dan memang didapatkan dengan muhasabah. Akhirnya apa itu tadi? Termasuk tadi masalah sama suami misalnya kan, suami nggak bisa diganti dengan waktu cepat, soalnya lama banget digantinya. Ya, nah emosinya aja itu. Waktu kita memaafkan dia terjadi muhasabah waktu itu hening dalam iktikaf kita. Udah nggak masalah lagi. Udah selesai iktikaf kita senyumnya cantik banget ya, percaya deh. Ya, sampai saya paling seneng kalau dia lihat saya duduk lama-lama dalam hatinya pasti abis ini senyumnya cantik tuh. Aduh. Dia seneng banget itu.
Ya, dia tahu persis karena kalau saya duduk lama-lama di sajadah, dia lagi itikaf itu. Ya, atau kalau istilah dia Bu Isa sedang self healing. Wah, istilah sekarang gitu kan, self healing, self therapy gitu. Ya, terus dia tahu tuh habis itu pasti dia tambah ngomongnya tambah lembut, tambah cantik, layanin saya tahu, dia senang banget. Makanya saya nggak diganggu-gangguin. Ya, dia tahu kalau saya lagi duduk di sajadah dia nggak suruh-suruh tuh. Saya juga supaya nggak disuruh-suruh duduk sajadah agak lama. Dia lama-lamain ya Bun. Gitu Mbak Ari. Tapi karena makin lama makin tahu itikaf. Habis itu apa lah? Waktu disuruh, nggak usah disuruh, langsung mijat langsung. Ya, kan duduk kan udah di kamar kan, pasti dia di tempat tidur, dia lihat saya biasa. Bapak-bapak kan sambil main gadgetnya, ya. Entah main apa, istrinya disuruh itikaf. Dan setelah itikaf ya, kita punya energi. Kita punya energi, maka dengan senang hati datangi suami, pijetin sambil senyum-senyum, udah deh. Ya, kan gitu enak. Ya, Masya Allah. Nah, selesai itu masalah. Udah lagi. Hari itu juga selesai masalah sama suami. Detik itu juga selesai masalah sama anak. Kenapa? Emosi udah naik, udah bagus, udah dimutmainah. Nggak lagi masalah sama mertua, nggak lagi masalah sama ipar, nggak lagi masalah sama rumah, nggak lagi masalah sama tetangga, sama bos, semua. Asik. Ya, mantap itu. Masya Allah. Ya, jadi muhasabah diri berfungsi untuk memperbaiki semua khilaf dan aib dalam diri sebelum terlambat. Muhasabah diri adalah kiat merencanakan kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup manusia. Jadi muhasabah itu intinya memaafkan, memaafkan. Ya, sehingga waktu kita kirim hampers itu benar-benar tuh mohon maaf lahir batinnya tuh, mantep deh. Ya, benar-benar sampai ke sahabat-sahabat kita gitu. Karena kita sudah memaafkan. Ya, Masya Allah. Nah, apa sih yang terjadi Bu Aisyah di otak ini loh, otak yang bagian depan nih, saya kasih warna merah ini ya, alhamdulillah namanya lobus frontalis. Di sini karena kita memaafkan, memori-memori lama itu terobati, luka-luka itu terobati. Di sini soalnya di bagian otak depan sini nih memori-memori itu ada, memori pengalaman dari 0 hari kehidupan kita sampai detik ini. Ya, sampai juga saya ada memori saya lihat Mas Kang Rama begini teh gitu ya wajahnya, misalnya itu masuk di situ ya. Ngangenin ya Bun ya, ngangenin ya. Amin insya Allah ya. Jadi kenalan misalnya sama sahabat-sahabat villa yang baru pertama saya kenal ya, itu masuk di otak saya. Sahabat-sahabat villa yang sudah pernah saya kenal udah ada di otak saya itu. Kalau lihat kedua kali maka makin kuat lagi. Makanya mengapa saya suka sekali kalau lagi seminar gini ya, terima kasih kepada yang on cam, yang bisa on cam. Kita ngelihat lagi di otak saya, jadinya ada isinya lagi ya. Saya ingat lagi di otak saya ada sini. Memangnya apa sih yang terjadi di situ Bu Aisyah? Sambungan saraf. Apa yang terjadi sambungan saraf ini terjadi setiap ada memori, ada sambungan kayak gini. Setiap memori ada sambungan kayak gini, tempat lain. Terjadi sambungan yang sangat cepat ini ya, baik sambungan yang positif maupun negatif terjadi sangat cepat di sini. Ada peristiwa kimia di sini. Ya, ada peristiwa kimia yang ini kita butuhkan supaya apa? Supaya cerdas. Ya, sambungan baru dibutuhkan supaya cerdas, sambungan lama juga dibutuhkan supaya pintar. Jadi kalau sambungan lama diulang-ulang kita pintar. Jadi sangat hafal gitu. Saya walaupun nggak ketemu Mbak Indah di KL, ya saya sudah hafal mukanya walaupun saya nggak lihat lagi laptop saya hafal. Satu saat nanti kalau sudah boleh pandemi berakhir, sudah boleh berkunjung ke KL, dari jauh pun itu dia Mbak Indah, sudah gitu, itu saya pintar. Ya. Udah hafal gitu ya. Nah kalau baru jumpa sahabat-sahabat baru, nah itu namanya cerdas. Kita mencoba membuat sambungan baru ya. Nah kalau sambungannya ini penuh ke duka, penuh luka, penuh kesulitan atau nah pada saat tadi kita bilang ya Allah saya maafkan fulan ini ya Allah, ampuni dia ya Allah, maka ini listrik yang keluar ini nggak terlalu dahsyat. Dia tetap keluar tapi nggak terlalu dahsyat, sehingga ya memori kesedihan, memori negatif ya tidak terlalu menghantui di otak kita. Karena itu makanya dikatakan saya memaafkan Bu Aisyah, tapi kok saya nggak bisa melupakan karena dia nyala terus. Hanya yang kita mau adalah ini petirnya jangan terlalu banyak, ya petirnya jangan terlalu banyak. Jadi halilintar aja, gitu. Ya, jangan terlalu banyak ya, sedikit aja untuk hal-hal yang menyakitkan diri Anda. Itulah memaafkan. Ya, Insya Allah. Sehingga bayangin kalau setiap terjadi sambungan-sambungan kayak apa otak kita tuh. Banyak listrik di otak kita Bunda. Ya ayah, Masya Allah sahabat-sahabat billah. Ini banyak banget listrik yang terjadi. Dan dalam 1 detik ada 2 juta sambungan yang terjadi. Ya Allah ya Rob. Ya, nah
Jadi memori-memori lama kita maafkan agar apa sambungannya tuh petirnya tadi itu ya tidak terlalu dahsyat ya. Atau kalau saya suka analogikan lemnya ini jangan pakai lem Korea, udah kayak lem kanji aja yang gampang dilepas untuk hal-hal yang negatif. Tapi untuk hal-hal yang menyenangkan itu harus dikencengin lemnya itu atau petirnya dikencangkan dengan apa? Mengingat-ingat lagi dengan bersyukur, terima kasih ya Allah, suamiku baik ya Allah. Atau ibu-ibu ada yang bilang, terima kasih ya Allah, ternyata suamiku baik. Ada kata ternyatanya loh. Itu karena sudah memaafkan. Ya, nah, alhamdulillah ya Allah, anakku ya Allah, ternyata ya dia bentak-bentak bukan dia membangkang diriku ya Allah, karena dia wataknya watak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya Allah. Kan itu enaknya kalau kita sudah ya banyak belajar ya atau mengulang-ulang pelajaran, insyaallah. Ini kan keren terjadi. Ya. Dan apalagi ya, maka saat seseorang dalam melaksanakan puasa selama sebulan atau di dalam saum Ramadan, maka akan terjadi sambungan koneksi neuron membentuk rute baru di otak. Ini namanya plastisitas atau neurogenesis. Apa yang terbentuk? Kebaikan-kebaikan kan? Ibadahnya ditingkatkan, memaafkannya ditingkatkan. Ini terjadi sambungannya di sini banyak yang bagus-bagus, ya. Berbagi ya, terutama tuh berbagi di Ramadan itu ya terjadi sambungan di otak. Ya. Dan ternyata juga otak ngerti kalau kita berbagi lebih banyak, rezeki akan datang lebih banyak loh. Ya. Rezeki datang lebih banyak itu. Itu sudah hukumnya Allah itu. Ya, percaya deh, kalau nggak percaya Bunda coba deh. Ya, Bunda berbagi aja di Ramadan ini terutama ya. Di hari bulan-bulan lain tentu terjadi karena otak udah ngerti. Tapi di Ramadan ya, karena memang tadi kita ingin memberikan kebahagiaan juga buat sahabat-sahabat kita yang mungkin kalau dia buka puasa ya Allah cuman air putih aja ya. Terus dia mungkin juga pas Lebaran itu ya dia nggak tahu mau makan apa. Itu makanya ya zakat fitrahnya itu ya itu digaungkan dengan luar biasa karena untuk menyenangkan yang lain dan orang-orang itu mendoakan kita. Dan otak nih ngerti kalau kita membagi orang itu akan datang lagi banyak hal. Ya. Nah ini makanya kita diharapkan dalam Ramadan ini kita bikin rute baru lagi kebaikan-kebaikan di otak kita. Ya. Agar apa? Ya kan ini kan kayak listrik nih. Ya. Agar semua kata-kata, kalimat, pesan dan kebiasaan baru itu tersimpan di otak dan akan jalan ke seluruh tubuh membentuk akhlak. Membentuk akhlak semakin bagus. Semakin Ramadan berulang lagi, gitu 30 hari dilatih lagi untuk memperkuat lagi kebaikan-kebaikan atau nambah kebaikan-kebaikan di otak ini, di rute-rute di otak ini. Agar jalan lagi ke sistem saraf, akhirnya kita membentuk akhlak lagi, akhlak kita baik. Ya. Nah, nanti otak juga bilang sama kolbu. Nah, kita bicara kolbu ini. Dan kolbu ini merujuk organnya adalah jantung ya. Tapi hari ini saya tidak bahas detail kenapa dia kok jadinya ke jantung ya. Jadi otak tuh kasih tahu kolbu, nanti kolbu yang kasih tahu seluruh tubuh. Ya. Wih, bulan ini Ramadan bulan ini ya kita tambah banyak kebajikan kita, itulah berkah. Langgang kebaikan kita ini, makanya Allah berarti turun berkahnya Allah di Ramadan ini. Betul Ramadan ini bulan berkah. Ya. Nah, jantung ini dia di tengah nih dan dia cenderung memang agak ke kiri memang. Makanya persarafan jantung ini banyak dari persarafan dari otak kanan. Persarapan juga untuk memvisualisasikan, membayangkan jantung ini bekerja dengan baik, ya bekerja dengan power, dan satu lagi jantung ini mengirimkan gelombang ke seluruh sekeliling kita. Ya. Sehingga manusia dari tubuh seluler ini, manusia punya tubuh yang namanya bioplasmik, terutama yang keluarnya dari jantung ada gelombang. Karena tadi kita lihat listrik semua di otak, di badan kita tuh listrik semua. Makanya badan kita ini bisa mengeluarkan gelombang. Ya, gadget itu sebenarnya kalah dari badan kita. Cuman kita sayangnya nggak belajar dari kecil tentang ini. Sudah keduluan otak kita ini punya konsep gadget itu segalanya. Nah, ini yang harus diluruskan. Walaupun saya tahu kenapa orang cinta sama gadget, karena gadget diciptakan untuk ya menstimulasi otak kiri kanan. Makanya itu orang sudah gandrung duluan. Dan gadget itu pertama kali telepon seluler yang dibikin oleh Martin Cooper, anak buah dari Motorola tahun 1973, itu terinspirasi dari kerja tubuh manusia. Makanya disebut telepon seluler. Ya. Nah ini, makanya nih gelombangnya luar biasa. Dari mana Bu Aisyah keluar ini? Ini dari bawah kulit ini ada lubang-lubang yang senantiasa berputar dan berputarnya ke kiri, bertawaf dia. Ini yang kita rindukan untuk dia berputarnya lancar. Bagaimana caranya Bu Aisyah? Bu Aisyah berputar lancar. 1, pergi wudhu. Setiap ya muka, tangan, kepala, telinga, kaki sampai tumit dan mata kaki yang dibasuh itu, yang tadinya putarannya itu lamban jadinya kencang lagi. Makanya habis berwudhu itu kencang lagi sinyalnya, kalah 4G.
Ya, makanya afdal doa dalam kondisi wudhu. Makanya disuruh juga ya wudhunya sebisa mungkin dipertahankan. Ya, kentut wudhu lagi, kentut. Mumpung lagi di rumah. Ya, lagi pandemi nggak kemana-mana. Kalau di luar kan susah tuh. Aduh, kentut di jalan tol, mau wudhu di mana? Kan gitu misalnya. Kalau di rumah kan enak, bolak-balik. Ya, apalagi kita nih perempuan kadang-kadang suka malas tuh kan kalau udah pakai kudung gitu ya di luar. Tapi di rumah sekarang enak, udah habis wudhu ya udah pakai kudung lagi kan kalau mau ada acara misalnya. Ya, apalagi yang bisa ini terbuka sholat, karena sholat itu ya setiap satu rakaat itu berdiri, ruku dan sujud 2 kali itu 360 derajat. Jadi itu putarannya ini bagian badan depan dan belakang, paha-paha atau punggung yang tadi tidak kena ya basuhan air wudhu dia berputar. Makanya lebih kencang lagi habis sholat. Di Ramadan ini sholat ini nggak main-main. Orang yang tadinya nggak sholat sunnah akhirnya terstimulasi juga sholat sunnah. Kenapa? Karena kondisi kan. Itu pentingnya bulan Ramadan, bulan latihan. Oke. Apalagi saum itu sendiri luar biasanya, puasa itu sendiri, saum itu sendiri membuat ya ini berputarnya karena ya tadi nggak kerja keras itu pencernaan yang lainnya, maka energi fokus pada pintu-pintu gelombang ini, pintu-pintu titik-titik ini, pembuluh meridian ini. Karena energinya nggak habis untuk pencernaan. Ya, pencernaan udah ini ya, karena ini juga perlu energi untuk dia berputar. Dan kenapa kita rindu banget untuk tawaf di Ka'bah? Karena tawaf di Ka'bah itu yang membuat bahkan membersihkan titik-titik ini. Ya. Makanya waktu diundang Dago saya gembira banget. Cuman itu tadi kan ini belum boleh kita ke sana. Makanya kita lagi doa dulu bagaimana supaya ya kita sudah juga diizinkan tentu dengan ya satu kondisi-kondisi yang luar biasa itu nantinya. Saya udah kebayang itu kondisinya luar biasa tapi harus patuh. Ya. Mumpung lagi di rumah ya sudah doakan saja. Ya. Nah, ini. Oke. Jadi ini nih, ini di mana sih Bu Aisyah? Di bawah kulit. Di atasnya ini di atas otot nih nanti kan ya ada sebelum kulit itu ada pembuluh meridian ini. Biasanya teman-teman kalau pernah pergi misalnya bekam, titik-titik ini kan yang biasanya ditaruh nih. Nah, bekam itu biasanya membuat otot yang tadinya renggang jadinya ya rapat kembali dan titik-titik ini yang berputarnya tadinya lambat jadinya lancar. Pembuluh darah yang ada juga di bawah kulit itu karena mungkin banyak eritrositnya mati ya atau ya sel darah merahnya mati diangkat lewat bekam. Atau teman-teman nggak suka di bekam misalnya dipijat, nah pijat itulah ini yang distimulasi, di acupressure atau di akupuntur atau kerokan. Nah, Kang Rama suka dikerok nggak tuh? Ya, demam udah minum obat tetap dikerok. Itu karena waktu kerokan itu nggak kena ini. Ya, nah cuman kadang-kadang kerokan itu kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim sehingga pembuluh darahnya pecah. Nah itu bahayanya juga. Ya, nah, ini. Memang apa yang terjadi Bu Aisyah? Setiap hari, setiap saat, bulan Ramadan atau tidak, sinyal ini memang berpancar. Tapi yang luar biasa pada saat kita saum, ini ada mekanisme yang luar biasa dari kerja energi ya. Kita saum, gelombang ini diperpanjang. Terpanjang. Dan semakin panjang menjelang buka puasa. Makanya ya, dan sinyal ini salah satunya kerjanya adalah membawa pesan niat, doa, dan prasangka. Maka hati-hati lagi saum, ya itu sinyal lagi panjang-panjangnya. Kalau ngeluh, keluhannya terbroadcast ke alam semesta. Apa bahayanya? Keluhannya itu ya menyamber orang-orang sekitar. Makanya orang sekitar udah nggak enak perasaannya tuh. Apaan sih yang nggak enaknya di rumah ya? Kata anak-anak nggak enaknya di rumah ya, kenapa sih ya? Gitu makanya anak-anak sekarang bilang, aduh, vibe-nya ya ibu aku lagi nggak enak, vibe-nya bunda aku lagi nggak enak. Karena ini. Terus bahaya berikutnya apa? Sinyal ini ada magnetnya, dia bisa narik. Apa yang ditarik? Ya apa yang diomongin, apa yang dipikirin. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini berarti keluhan yang ditarik nanti. Makanya orang dalam keadaan saum atau puasa ya, itu nggak boleh ngomong sembarangan, nggak boleh celah orang. Karena kita celah orang, celaan itu datang ke kita. Jaga itu omongan itu, karena itu kena ke kita, dia sinyalnya kenceng banget, lebih kenceng di luar. Ya, bulan Ramadan misalnya. Makanya disebut bulan bercahaya karena semua orang kencang sinyalnya. Oke? Jadi harusnya apa? Ya itu tadi karena kencang sinyal ini, maka yang harus kita lakukan apa? Ya. Tentu kita yang harus kita lakukan karena sinyal mumpung kencang, prasangkanya dibetulin. Makanya tadi maafkan.
Ya, niatnya yang ya niat-niat baik termasuk niat kita kembali ya pergi untuk berkunjung ke Baitullah itu harus ya harus itu. Kenapa? Karena ya Allah, kalau udah terus banyak orang pesimis kan. Nah, Ka'bah udah nggak dibuka lah, ya udah nggak usah ya. Udah ini, itu bahaya kalimat itu. Entar dulu nih. Kita memang harus datang ke sana. Memang pada saat kita mampu dan kondisi mampu datang ke sana. Maka niatnya dulu. Supaya apa? Sinyalnya sampai dulu ke Ka'bah. Sinyalnya duluan sampai. Badan seluler kita belum, tapi badan bioplasmi kita udah datang. Ya, kalau badan bioplasmi sudah datang duluan, insya Allah badan seluler ditarik. Ya, dengan daya yang luar biasa. Ya, itu sudah Allah yang sudah punya cara itu sudah. Nggak punya uang Bu Aisyah, niat dulu makanya karena nanti Allah akan lapangkan rezeki. Doa. Makanya pas Ramadan ini kesempatan doa, banyak-banyak doa, banyak-banyak. Ya, kenapa? Karena nanti doanya tersimpan di Lauh Mahfuz dan ya dia bisa bekerja atau bisa terbukti atau bisa kemudian termanifest istilahnya ya di luar bulan Ramadan. Jadi doa-doa kita di Ramadan itu tersimpan. Pada saat di luar Ramadan, ibu nggak sempat doa atau doanya sinyalnya nggak terlalu sekenceng Ramadan, doa yang Ramadan itu Allah turunkan. Makanya kencengin doa. Ya. Sahabat-sahabat yang masih belum berkeluarga ada? Kang Rama sudah berkeluarga kah? Atas, Bu. Ya? Sudah? Atas. Sudah, alhamdulillah. Yang belum, makanya doa sekarang. Ya, walaupun nanti dapatnya barangkali di akhir tahun gitu ya. Kenapa? Akhir zaman, Bun. Akhir zaman, masih mending akhir tahun. Silakan banget kalau akhir zaman itu. Ya, nah kita doanya, makanya pas waktu kita di bulan Desember nih, tiba-tiba ketemu, terus ada yang suka gini, aku sebetulnya nggak doa ya hari ini untuk ketemu jodoh. Ya itu waktu Ramadan kan doa. Doanya tersimpan dulu di Lauh Mahfuz, maka nanti termanifestnya di bulan yang tepat, di waktu yang tepat. Ya, oke. Karena ini semua akan ditarik. Bahkan waktu kita doa, ya Allah, saya ada masalah dengan suamiku, ya Allah kasih petunjuk bagaimana merubah dia. Kan kita selalu gitu ya. Kita ada masalah sama orang lain, kita suruh Allah rubah dia. Padahal kita yang harus dirubah. Apanya? Emosi kita rubah. Ya. Emosi kita rubah. Makanya ada hal-hal yang berat barangkali, yang misalnya ya perselingkuhan ke apa segala macam, ya narkoba. Kan kita mohon petunjuk ya. Ya, maka kita maafkan dulu diri kita, maafkan orang-orang yang misalnya, saya kan ngurus narkoba sejak tahun 98 nih Kang Rama. Ya, saya bilang sama orang tua, ibu maafin dirinya ibu dulu, dan maafin anaknya dulu, jangan pusing-pusing mau dimasukin rehab mana, ntar pusing nanti. Ya, maafin dulu. Nah setelah memaafkan, sinyalnya bersih. Kalau sinyal bersih, maka petunjuk itu mudah ya dibaca oleh otak analisa kita. Karena kita setelah doa itu Allah langsung turunkan petunjuk, hidayah. Cuman karena kita nggak memaafkan diri, udah sibuk aja keselnya, minta ampun, belum naik ya emosinya ya, maka otak nggak bisa menganalisa dan mengambil hikmah petunjuk Allah. Analisa otak kiri, hikmah otak kanan. Makanya kadang-kadang kalau ada sahabat-sahabat mau bertanya dan nggak sempat misalnya saya bantu jawab karena mungkin sesi sudah habis, saya doakan ya Allah, saya doakan sahabatku yang bertanya yang belum sempat saya jawab, dia dapat hikmah langsung dari Allah. Jadi sahabat-sahabat kalau bertanya belum sempat saya jawab, itu saya doakan tuh, dan nanti ada jawabannya sendiri sahabat-sahabat. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, lapisan ini banyak banget lapisannya ya. Yang paling dalam namanya eterik, yang paling agak 2 meter itu astral namanya. Nah, biasanya astral ini masih bisa difoto pakai foto aura ya. Kemudian yang 8 meteran nih depan belakang ya, kanan kiri namanya kausal. Nah, yang paling nggak bisa diukur ya, atau no hertz dia punya panjang, ini yang spiritual ini. Ini yang tembus dinding-dinding. Nah, ini tembus Lauh Mahfuz ini. Di Ramadan makanya dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, pintu langit terbuka. Makanya tembusin itu dengan sinyal kita ini yang membawa doa. Karena lagi panjang-panjangnya sinyal kita. Kenapa? Itu tadi ya, kita wudhu dijaga. Kita belajarnya di Ramadan kan menjaga wudhu. Kemudian sholat kita nggak cuma fardu saja. Sunnahnya kita pakai ambil ya. Nah, lagi saum, itu kan tambah panjang banget ini. Tapi pintu langit terbuka. Nah, memang ilmuwan nggak bisa tahu pintu langit terbuka kayak apa. Cuman baru tahu, oh ini loh, karena sinyal memanjang ini loh, makanya itu ya, berarti betul pintu langit bisa ditembus. Masya Allah. Ini. Makanya nih mumpung nih masih ada orang ya, ulama-ulama besar pada saat mau malam takbiran sedih banget. Kenapa? Itu lagi kenceng-kencengnya sinyal, udah mau ditutup. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Cuman kalau kita nggak ngerti waktu masih muda malah seneng banget. Udah mau selesai puasa.
Ya, itulah bedanya anak-anak dengan kita yang semakin dewasa, semakin belajar insya Allah ya. Allah Akbar, Masya Allah. Ini namanya gelombang spiritual, Kang. Dia ya memanjang pada saat berdoa, memanjang pada saat berniat, dan memanjang pada saat prasangka. Jadi hati-hati di prasangka. Ini jebakannya di prasangka. Karena doa pasti bagus kan, doa itu kan. Niat pasti bagus. Nah, prasangka masih ada dua nih. Ada yang husnu, ada yang su'u. Nah, ini hati-hati nih. Ya. Nah, Ramadan gelombangnya itu panjang. Jadi ibarat kalau gadget ini gelombangnya itu yang di atas 4G lah, Kang. Ya. Nah, tapi doa, niat, prasangka itu isi pesannya, isi beritanya. Kalau hoax, hati-hati tuh, hoaxnya narik loh ke kita. Makanya pada netizen nih kalau nulis hoax itu saya kasihan sebetulnya sama mereka. Kenapa? Ketarik sama dia loh, yang nulis itu bahayanya. Ya, itu bahayanya. Karena ya itu semua ditarik. Ya, makanya ya dikatakan ya ad-du'a'u silahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit-langit dan bumi. Itu kenapa? Karena sinyal itu keluar. Dan orang di dalam Ramadan itu sinyalnya lebih panjang dibanding di luar Ramadan. Makanya itu bumi itu ya benar-benar ya bercahaya ya. Dan disinilah kita harus banyak minta sehat walafiat. Apalagi pandemi, maka Allah akan kasih cara-cara nanti untuk sehat walafiat. Entah gimana caranya, Masya Allah. Walaupun pun kena sakit karena kita minta doanya sehat walafiat, ada aja cara. Yang mungkin BPJS ngantri susah jadi lancar, yang mungkin rumah sakit harusnya orangnya tuh nggak bisa diterima karena banyak banget yang kena yang COVID, tapi kok jadi lancar karena tetap doa soalnya walaupun dalam keadaan sakit. Ya, manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Ini kata Elizabeth Town dan dia seorang ilmuwan juga ya. Tapi tahun 1906 ya. Namun Allah sudah sampaikan di 1400 tahun yang lalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaq mithla ma annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di mulut, di benak, di kolbu, di tulisan, di mata, di telinga. Ini kita harus jaga, wabil khusus di bulan Ramadan ya. Terakhir saya tutup dengan ilustrasi seperti ini. Jadi setiap ya tubuh kita ini ada sistem saraf dan di bawah pembuluh darah, ya, di bawah kulit itu ada namanya pembuluh meridian. Dan dia berputar ya. Dia bertawaf, wabil khusus di jantung, dia mengeluarkan vibrasi gelombang yang tidak ya bisa diukur, bahkan bisa membuka pintu langit ya. Makanya apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan itu bisa mempengaruhi lingkungan kita, Masya Allah ya. Dan orang-orang yang di dekat kita, kalau pikiran positif kita, perasaan positif kita itu dia akan terasa. Dan pada saat berdoa itu sinyalnya lebih panjang lagi, Masya Allah ya. Makanya sahabat-sahabat filahku ya, jazakumullah khairan kasiran juga mengumpulkan kita lagi di Jumat pagi yang berbahagia ini, insyaallah barokah ya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, maaf lahir batin, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Rama.